Sore Bapak, selamat sore teman-teman semua. Pada sore hari ini, saya akan membahas buku yang berjudul Kebijakan Sosial Publik Terhadap Penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Buku ini merupakan salah satu buku ketiga dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Sebelum saya membahas, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Benedictus Valentinius Lodi, jurusan Sosiologi semester 9. Langsung saja. Yang pertama adalah definisi Alzheimer dan demensia. Alzheimer adalah gangguan otak progresif dan irreversibel yang secara bertahap merusak ingatan, penilaian, keterampilan, penalaran, kepribadian, dan akhirnya mempengaruhi fungsi tubuh. Penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer onset lambat. Pada dasarnya adalah penyakit untuk lansia dan dewasa. Kadang-kadang juga dapat menyerang orang-orang muda, tetapi hal ini jarang terjadi. Selanjutnya adalah itu yang dimaksudkan dengan definisi dari Alzheimer, dan selanjutnya adalah konteks kebijakan publik, pendanaan, dan inisiatif kebijakan. Kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 3 tipe dasar: regulasi distributif atau redistributif. Kebijakan peraturan memberikan batasan atau pembatasan tindakan kelompok atau individu. Mereka memberikan aturan perilaku dengan sanksi yang didukung oleh otoritas pemerintah. Kebijakan distributif didasarkan pada pengertian barang publik, misalnya barang dan jasa yang menguntungkan semua warga negara, tapi kemungkinannya kecil dicapai oleh tindakan sukarela individu karena kekurangan sumber daya yang memadai. Barang publik didefinisikan oleh setiap masyarakat berdasarkan pada seberapa luas tanggung jawab yang ditafsirkan. Biasanya kebijakan distributif menyediakan keuntungan atau manfaat bagi segmen masyarakat tertentu melalui kekuatan penghasilan. Aktivitas pemerintah yang cukup besar seputar penyediaan layanan publik, seringkali tanpa kontroversi yang tidak semestinya sampai kelangkaan, memaksa pertukaran dibuat untuk kelompok yang mendapatkan barang. Kebijakan distributif sebaliknya, pada dasarnya kontroversial, karena mereka mewakili keputusan pemerintah untuk mengubah distribusi kekayaan atau properti di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Realokasi sumber daya dapat disengaja seperti pajak progresif tinggi atau hasil dari pergeseran sumber daya dari yang muda ke yang tua atau yang sehat ke yang tidak sehat. Itu harus ditekankan bahwa semua kebijakan menciptakan pemenang dan pecundang mekanisme di mana keuntungan atau kerugian terjadi seringkali tidak kentara. Keterlibatan pemerintah dapat terjadi di banyak titik, dari penelitian tahap inovasi untuk menempatkan teknologi di pasar untuk digunakan oleh perorangan. Itu bisa permisif. Alternatif regulasi atau prohibitif, karena itu pemerintah selalu memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindakan apapun untuk mengizinkan aktivitas sektor swasta. Itu juga bisa membuat afirmatif, kebijakan yang mempromosikan atau mendorong kegiatan tertentu, misalnya pemerintah, pendanaan, penelitian, atau penyediaan layanan untuk memfasilitasi menyebarkan penggunaan obat atau prosedur tertentu. Selanjutnya adalah pengasuhan, perawatan jangka panjang, dan kesehatan sosial. DA adalah penyakit yang paling mahal, sebagian besar karena durasi penyakitnya yang lama. Kemampuan dan kebutuhan yang dihasilkan untuk LTC padat karya ini menganalisis ketegangan antara rumah versus lembaga perawatan internasional dan upaya kebijakan baru-baru ini untuk menentukan layanan LTC. Akhirnya ini menganalisis penekanan yang muncul pada kesehatan sosial, DA pasien, dan
merangkum penelitian di berbagai disiplin ilmu untuk dikembangkan pendekatan perawatan baru. Selanjutnya adalah pendekatan kesehatan masyarakat untuk penyakit Alzheimer. Meskipun bukti meyakinkan bahwa kemajuan paling signifikan di kesehatan populasi berasal dari obat luar, banyak ketentuan, terutama profesi medis dan industri perawat kesehatan, memiliki kekuatan yang kuat kepentingan ekonomi dalam mempertahankan atau meningkatkan perawatan. Dalam kombinasi hubungan dengan pasien dan publik dengan mudah terpengaruh oleh liputan media yang optimis usai. Mereka telah memperbanyak pengorbanan kuratif dengan mengorbankan publik kesehatan. Jika tujuan dari sistem perawatan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan populasi, bagaimanapun program kesehatan masyarakat, terutama produs gaya hidup yang lebih sehat, sangatlah penting meskipun kekuatan yang di belakang model medis, penggeseran beban penyakit menuju kondisi kronis jangka panjang seperti penyakit AD. Terus, pengambilan keputusan di akhir kehidupan untuk Alzheimer penyakit lintas budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, pengambilan keputusan di akhir kehidupan telah dilahirkan hal yang giat dialog karena menimbulkan masalah etika yang luas dan sulit yang berdampak profesional kesehatan, pasien dan keluarga. Kekhawatiran ini sangat tinggi karena secara historis kematian dan proses sekarat sebagai besar merupakan masalah keputusan pribadi yang dibuat dalam kerangka agama dan budaya tertentu. Namun, karena tren demografis dan rangkaian kehidupan menghemat teknologi dan mengarah ke sumber daya perawatan kesehatan yang semakin langka, bagaimana kita membuat keputusan ini telah menjadi masalah kebijakan publik dan debat etis. Sebagai proporsi yang berkembang dari sumber daya masyarakat menjadi semakin terkonsentrasi pada akhir kehidupan, masalah akan meningkat. Ada banyak masalah tumpang tindih yang bersama-sama menentukan konteksnya. Pembuatan kebijakan di akhir kehidupan, pernyataan dasar terkait dengan lembaga apa ada layanan nasional untuk merawat orang yang sakit kritis ataupun parah. Bagaimana dan oleh siapa pasien dirawat, dan siapa yang membuat keputusan akhir. Dimensi medis yang menyertai pertumbuhan kebijakan di akhir kehidupan adalah aspek sosial dan hukum. Di banyak negara di barat, pertimbangan penekanan yang mampu baru-baru ini telah diarahkan pada penyederhanaan otonomi pasien atau perawat. Berbagai macam mekanisme hukum telah diciptakan untuk tujuan di beberapa negara, tetapi tidak sebagian besar negara. Itu tujuan yang dinyatakan dari petunjuk di muka. Apakah keinginan hidup atau kekuatan otornya adalah mengambilkan kemampuan individu untuk mengontrol proses sekarat, terutama dengan menolak intervensi yang memperpanjang hidup. Tetapi ini jauh diterima secara luas. Ada pandangan bertentangan tentang keefektifan arahan muka, terutama untuk pasien DA. Dan faktor budaya memiliki pro mengurangi pandangan yang berbeda tentang penggunaannya, bahkan jika ilegal. Nah, selanjutnya adalah kebijakan Alzheimer arah untuk masa depan. Semua pemerintah membuat keputusan yang menetapkan prioritas terkait regulasi dan distribusi barang publik, dan AD tidak terkecuali. AD bersama dengan demensia lainnya adalah penyakit mahal yang menghabiskan sumber daya yang meningkatkan, terutama dari medis dan medisit dan dari keluarga. Ini global masalah, terutama sulit di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang paling tidak mampu
menghadapinya dan layanan kesehatan nasional yang berfungsi di bawah anggaran global, di mana uang untuk AD harus berasal dari orang lain daerah. Kekuatan dan kecemasan besar yang ditimbulkan oleh AD telah menyebabkan peluasan industri yang menimbulkan bahaya mekapolisasi. Ketakutan tersebut secara agresif pemasaran produk intervensi otak. Nah, itu demikian ringkasan dari saya mengenai buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita, dan masih banyak hal-hal penting yang terdapat dalam buku ini. Semoga buku ini bisa membuat kita buka wawasan, buka pikiran kita untuk menghadapi sebuah masalah yang terdapat di negara kita atau di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya saya sedikit menjelaskan bagaimana masalah ini terdapat di masyarakat dan bagaimana solusi yang dibuat oleh masyarakat agar pemerintah buka mata. Nah, itu bagian besar atau itu yang dapat saya jelaskan mengenai buku ini. Nah, demikian saja. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita. Di akhir pembicaraan saya ucapkan limpah terima kasih banyak kepada Bapak dan teman-teman semua. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di lain waktu.